Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam, Wilujeng Dalu. Kita berjumpa kembali dalam acara Obrolan Budaya RRI Net, produksi Radio Republik Indonesia, Surakarta. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang prajurit dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan pada malam hari ini kita juga akan menghadirkan seorang tokoh ataupun pengageng prajurit dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Yang akan hadir pada malam hari ini adalah Kanjeng Raden Arya Tumenggung Aris Warsito Yudo Nagoro. Seperti apa? Nanti kita akan bisa berbincang bersama dengan beliau yang akan kita rawuhkan pada acara Obrolan Budaya RRI Net, produksi RRI Surakarta. Selamat malam, Sugeng Dalu. Iya. Sudah yang nanti udah ajak tadi loh Pak Kode. Nah, kamu nggak ajak-ajak. Kan sudah tak kasih tahu kalau nanti di sini tuh ada dialog budaya RRI Net tentang prajurit dalam lingkup Keraton Surakarta. Nah, ini tadi saya itu mencari Kanjeng Aris itu masuk keraton, mubengi keraton, mengelilingi keraton. Tapi nggak ketemu. Lah terus ketemunya di mana kok bisa bareng? Di Geladak. Oh, lagi latihan. Iya, di dekat alun-alun. Nah, di sana Kanjeng Aris latihan, saya cari kacamata, cari keris, cari apa gitu. Yang mau dicari ku Kanjeng
Aris kok malah nyarinya kacamata gimana? Wah, ternyata prajurit itu wah harus tangguh. Ya seperti apa nanti biar Kanjeng Raden Yaro Temenggung, Aris Warsito Yudonagoro yang bercerita. Monggo Kanjeng Aris. Iya, monggo. Terima kasih, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kanjeng Raden Aryo Tembung Aris Warsito Yudonagoro. Saya sebagai pangarso atau koordinator prajurit Keraton Surakarta Dingrat. Di dalam keraton itu ada berapa jumlah prajurit yang sampai saat ini masih menjadi tanggungan dari Keraton Surakarta Kanjeng? Ya, terima kasih. Prajurit Keraton Surakarta Dingrat berjumlah kurang lebih 145 personel, terdiri dari 9 bergodo atau 9 regu. Nah, 9 grup. 9 grup. Namanya masing-masing ya, Pak? Ya, masing-masing ada namanya. Nah, Terus nama-nama bergodo itu apa aja, Kanjeng? kalau saya yang tahu itu penyuteran, terus semut ireng, mungkin mbuh bener mbuh ora tapi Lah, katanya tahu. oh saya jadi penyuteran itu tahu kok. Oh, pernah jadi penyuteran. Penyuteran mudeng ra penyuteran? Ayo aku ndak Tahu nggak? Belum. Nah, penyuteran itu prajurit yang membawa gendewo, panah, terus pakai udeng gitu itu. Nah, nggih, ngeten ta Pak Kanjeng? Nggih, leres. Ya, coba nanti biar diterangkan Kanjeng Kanjeng Aris. Aryo Temenggung Aris Warsito. Terima kasih. Bahwa prajurit Keraton Surakarta itu terdiri dari 9 bergodo atau 9 regu. Masing-masing satu adalah prajurit musik. Yang mana prajurit musik itu adalah sebagai cucuk lampah atau pembuka jalan. Yang paling depan sendiri. Ya, waktu defile atau kirap. Ya. Pada waktu kirap pasti ada defile atau defile itu. Terus pembukanya prajurit musik pengiring itu ya, pakai drum band itu. Kedua adalah prajurit tamtomo. Tamtomo. Ya. Tamtomo itu kurang lebih ada 2 personel. Sedang tugasnya adalah sebagai pengaman di istana, khususnya sebagai penanggung jawab keselamatan raja dan keluarga. Itu prajurit Tamtomo. Prajurit Tamtomo. Sejumlah 20 orang itu tadi. Terus ada lagi mungkin? Ada, yaitu yang ketiga adalah prajurit Prawira Anom. Prajurit Prawira Anom. Prawira Anom itu adalah prajurit pada waktu itu sebagai prajurit pasukan berkuda, sebagai andalan, sebagai pasukan penyergap atau dalam peperangan di depan. Sebagai jarak jauh maksudnya. Nggih, ya, leres. Terus yang lainnya Yang lagi? keempat, yang keempat yaitu Jayeng Astro. Jayeng Astro. Iya, Jayeng Astro adalah sebagai prajurit yang selalu menyiapkan perlengkapan perang khususnya di dalam keraton untuk dibagikan kepada prajurit-prajurit lainnya itu yang akan maju perang. Itu kalau zaman sekarang itu prajurit logistik. Nanti logistik. Terus seragamnya itu mestinya beda-beda ya? Iya, betul. Pak Kanjeng. Setiap prajurit itu punya seragam masing-masing. Umpamanya tadi itu ada prajurit musik. Kalau musik dan tamtomo itu sama. Musik dan tamtomo sama. Kostumnya hitam. Hitam-hitam. Pulau hitam. Jarik rejeng. Celana merah. Sepatu standar militer. Oh, ngaten. Nggih. Terus pakai senjata pedang dan keris. Termasuk seperti Jayeng Astro. Oh, Jayeng Astro. Jayeng Astro itu biru. Oh, warnanya biru. Ya. Celananya merah. Jarik rejeng. Ya. Kuluk hitam. Sepatu standar. Okay. Standar itu standar PDH atau PDL? PDL. Oh, PDL itu tinggi itu ya. Iya. Terus ingkang kala wau salajengipun. Salajengipun kados kala wau ingkang katarken nggih menika prajurit Prawira Anom. Prawira Anom. Prawira Anom itu bajunya warnanya hijau. Hijau. Warna hijau. Warna hijau. Ya. Celana hijau. Jarik rejeng. Kuluk. Kuluk hitam. Oh, kuluknya sebagai dan pakai kerahni kuning.
Banyak kuning. Iya, banyak kuning. Jadi kayak persenjataan. Gini kayak aku Ya, ini. ya. Persenjataan pedang dan keris demikian juga. Tapi keris tetap di belakang atau Di belakang. Oh, di belakang. Iya. Ya jenenge keris ki tetep nang mburi. Ya, karena ada Ada yang yang mungkin depan, diselipkan di depan atau seperti itu kan. Nek keris di depan itu Pangeran Diponegoro. Ngono. Iya. Keris kok nang ngarep. Prajurit itu semua keris di belakang. Betul. Nah, nek keris di bawah, nah itu beda lagi. Artidol. Oh. Karena tadi baru ada 5. Ada 5 aja. Kemudian yang lagi selain Masih ada 4. Masih ini baru yaitu prajurit Sorogeni. prajurit Sorogeni. Iya. Nah, itu nek Prajurit geni itu Sorogeni. merah mestinya. Prajurit Sorogeni itu pakaiannya serba merah. Oh. Termasuk celana panjang merah. Jas pakaian prajurit merah semua. Uluk merah, seret putih. Ya, betul. Pada waktu Pakai kirap itu jarik, saya yaitu lihat itu. Jaraknya seperti 5 meter kurang lebihnya. Dodotan. Seperti Oh, dodot. kayak dodot. Dodot, Ya, iya. ya. Dodot, itu kurang lebih 5 meter. Persenjataan pedang Pedang dan keris. Kerisnya Semuanya sama. lain daripada lainnya. Oh, kalau yang sebelumnya itu kerisnya Gayaman. Oh, gaya. Gayaman Iya. kalau yang ini tadi semut geni. Sorogeni ini Pak Ladra. Sorogeni kok semut geni. Sorogeni maka diperlambangkan pakaiannya serba merah. Itu Ya. seperti bara api. Rabi. Ya, prajurit Sorogeni adalah prajurit andalan atau prajurit pamungkas Prajurit di unggulan. Keraton Surakarta ini. Karena semua anggota prajurit Sorogeni itu bertubuh besar, tinggi, kuat dibandingkan prajurit-prajurit lainnya. Oh, Pilihan ya? persyaratannya, Kalau persyaratannya mungkin itu. sekarang kayak Kopassus itu ya. Iya. Nah, misalkan tingginya harus sekian, Iya. badannya harus gini. Persyaratannya prajurit seperti pilihan. itu. Tapi rekrutmennya. untuk menjadi prajurit-prajurit yang dalam kategori ini beda-beda juga syarat-syaratnya. Ya kalau syarat sama, tapi hanya postur tubuhnya dan yang lain nanti dibedakan. Gitu. Itu yang prajurit Sorogeni. Terus yang masih ada beberapa Masih ada di samping prajurit Sorogeni ada Ya. lagi prajurit namanya Joyo Suro. itu Joyosuran sana, Pak. Ya Joyo betul. Joyo Suro. Suran itu. Oh iya no kampung Joyosuran kok. Joyo Suro itu tugasnya sebagai patroli di keraton atau di istana Berkeliling. keliling yang berjalan Keamanan. kaki. Patroli setiap harinya itu. Setiap hari. Iya. Untuk seragamnya? Seragamnya yaitu kalau Joyo Suro itu hitam seperti Atela itu hitam Pakai belangkon. Belangkon. Dan pakai pet. Oh, Jadi pakai ada dua, jadi double. pakai Jadi ada belangkon kemudian di ya, di belangkon atasnya dikasih pet pakai lagi. topi pet besar pakai seret kuning. Joyosuro. Joyo Suro. Joyo itu Itu menang, dan jaraknya Suro itu kotak-kotak. wani. Oh, jaraknya Kotak-kotak kotak-kotak. hitam putih itu. Oh. Iya. Ya polengnya kalau wayang di Warkudoro itu. Iya betul. Seperti memang seperti Iya. Tapi itu ya hanya jalan keliling keraton gitu aja. Iya, Iya keliling sambil patroli, sambil meneliti patroli. keamanan keraton. gitu. Itu Jayasuro. Kemudian yang lainnya lagi ya. Yaitu Doropati. Doropati. Iya, Doropati itu ibaratnya pada waktu pertempuran atau perang. Ya. Dia sebagai intel atau sebagai telik sandi atau mata-mata. Betul, prajurit telik sandi. Iya, itu Doropati. Lagi krungu iki lho aku Iya, malahan. Doropati. Neng gone istilah wayang kan nggak pernah Jadi dengar itu. tugasnya yaitu tadi sebelum kita maju perang, beliau sudah datang dulu untuk mengadakan telik sandinya itu ya? sandi. Nek prajurit doro muluk gitu ada nggak? Orang di tangan kok kon muluk. Nggak ada ya. terus yang lainnya lagi Yang lainnya masih? yaitu prajurit baki. Prajurit Baki. Ya, prajurit baki itu adalah berpakaian merah, baju biasa merah, ya. Jaraknya lurik, gitu ya. nggih. Stagen putih, kuluk putih. Muluk putih. Ya, persenjataannya yaitu wedung. Wedung itu seperti golok tapi besar. Terus pakai wawas atau tumbak. Oh, gitu. Terus baju itu Prajurit baju Baki. dalam bentuk kayak beskap atau Enggak, biasa. Biasa. Biasa tapi lengan panjang. Merah. Iya.
Kalau yang itu Doropati tugasnya itu tadi sebagai persiapan logistik atau makanan itu untuk persiapan para prajurit yang akan maju perang. Hampir sama dengan itu tadi. Kalau tadi sing Sorogenen ya tadi apa Jayasura tadi ya. Nah, Jayasura. Jayasura itu menyiapkan tapi untuk perangkat perang. Ya. Taruhnya perangkat logistik untuk makannya. Ya. Beda-beda. Terus kalau tadi apa itu Doropati. Doropati itu seragamnya apa ya? Bebas atau kan Enggak, dia sebagai tersanti? Doropati itu seragamnya hijau muda. Hijau muda. Jareknya cukilan. Jadi segi 4 dibagi 4 loh. Ya kotak-kotaknya kotak putih. Hitam tapi segi 4. Kalau itu hanya kotak biasa tapi itu segi dibagi 4 lagi. Itu Doropati. Meh tekan kawung itu loh, meh sama. Iya. Tuh. Terus dari kesekian anggota dari 100 masih 145 kan ada mungkin ada masa kerjanya itu berapa tahun dari umur saya terakhir saya ceritakan dulu prajurit yang paling terakhir adalah penyutro. Nah, itu sing aku melu itu penyutro orang penyutran. Iya, penyutro itu berpakaian rompi kuning, pakai udeng ini, terus itu persenjataannya panah dan gendewo tadi, dan keris. Penyutro. Nah, tugasnya itu khusus. Tugasnya khusus yaitu selalu mengawal raja atau Sinuwun. Jadi bila mana Sinuwun mengadakan pertama kali itu ulang tahun naik tatah raja. Itu kalau dikelilingkan ke kota, nah itu dia akan naik kereta Garuda Kencana. Itu penyutra itu di kanan kirinya. Di samping itu ada tugas-tugas khusus seperti grebek Maulud, grebek besar, grebek Idul Fitri, dan Idul Adha. Itu juga tugasnya penyutra Ada keluar. di situ. Ya, karena apa? Prajurit penyutra kalau keluar itu harus pakai gamelan coro balen. Tuh, diiringi gamelan coro balen. Perbedaannya itu ya. Jadi setiap kali ada penyutro itu ada gamelan coro balen. Terus ini Jeng, kan dari beberapa bergodo tadi, mestinya kan ada masa kerja Jeng. Iya. Mulai sampai semaunya mundurkan diri si prajurit itu atau ada umur tertentu Jeng? Ada pensiunnya enggak gitu loh. Keraton Surakarta khususnya prajurit itu bebas, maksudnya selama beliau masih kuat dan mampu, bisa mengabdi itu disilakan. Masih diperbolehkan. Kadang-kadang mungkin kalau punya putra itu yang meneruskan putranya. Generasi penerusnya ikut masuk, ikut membantu. Jadi untuk rekrutmennya, penerimaan tambahan prajurit itu setiap tahunnya apa juga ada atau itu dari setiap anggota keluarga yang di situ. Sekarang ini setiap saat bisa nerima, saya terima langsung. Asal memenuhi persyaratan itu tadi. Dan kita bersyaratnya yaitu KTP, KK, foto. Kalau umur untuk umur masuk tidak terbatas. Ya. Tapi kebanyakan sekarang yang umur paling sorogeni itu di atas umur 50 tahun. Kadang-kadang yang 75 tahun masih ada. Tapi untuk menjadi anggota prajurit Sorogeni itu tadi syaratnya memang ada dedek atau postur yang lebih menyesuaikan untuk pakainya itu. Di samping itu keistimewaannya kalau prajurit Sorogeni itu tidak bisa ibaratnya dandan sendiri, nggak bisa. Harus disandani karena dodot itu tadi. Karena dodotnya kan 3 meter lebih. 5 meteran. Hampir 5 meter seperti dodot tari itu loh. Tapi itu misalnya sudah menggunakan dodot, itu kan kalau tadi di Sorogeni termasuk prajurit unggulan ya, dengan pakaian yang sepanjang itu tidak mengganggu pergerakan dari prajurit itu sendiri. Tidak, karena itu agak ke atas nggak sampai ke bawah. Makanya hanya sebatas mungkin di lutut. Dan itu juga ada yang busanani atau dandani seperti itu. Gini Pak Kanjeng, saya juga mau tanya-tanya sedikit tentang keprajuritan di lingkup Keraton Kasunanan
Surakarta. Antara lain, itu kalau pas ada upacara-upacara itu kok obo-obonya atau cara memberikan aba-aba itu kok beda. Artinya saja saya nggak pati mudeng itu malah nggak tahu itu. Misalkan, oh siap gerak, kalau bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, kalau di prajuritan itu pakai bahasa prajuritnya apa Pak Kanjeng? Kalau prajurit Keraton Surakarta khususnya untuk prajurit itu sigek. Oh, sigek. Sigek Tandyo. Sigep atau sigek? Sigek. Oh, sigek. Sigek Tandyo. Iya. Lalu Lajeng menika menawi wonten hormat senjata gerak gitu itu. namanya Karti Sampeko. Nah, iki lho sing kerep aku. Karti Sampeko itu kan sebelum ada Karti Sampeko itu Lumego Sabet. Ya, betul. Lumeganya dikeluarkan dari sarung, baru Karti Sampeko. Hormat. Jadi apa tadi Lumego? Ya. Lumego Sabet. Kalau habis Lumego Sabet, sarung Sumarung Sabet itu dimasukkan lagi. Tuh. Terus lajeng kalau apa itu kalau istirahat di tempat itu aja. Kalau istirahat gerak. Kalau istirahat di tempat itu namanya lerem sahono. Lerem sahono. Oh, lerem sahono. Iya. Nanti Lerem sahono itu istirahat. Istirahat. Nggih, Pak Kanjeng, gini, sambil ngomong-ngomong mestinya apa itu? Ada beberapa prajurit yang tugasnya di sana. Nah, ini untuk menghibur para prajurit-prajurit yang sedang bertugas. Ini teman-teman dari tim kesenian atau RRI Net, LPP RRI Surakarta itu ada gending-gending yang disesuaikan untuk memacu semangat, istilahnya gitu. Untuk memacu semangat para prajurit. Ya, terima kasih. Nah, ini mau saya lantunkan. Wis, elok tenan iki. Terima kasih. Apa itu Pak? Ya tembangnya itu Palaran Dandang Gulo. Larasnya apa? Larasnya itu Slendro. Menyuro. Ya. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami anulando penyemangat prajurit untuk
Gambaran. nulodo atau mencontoh Gambaran prajurit, Ya. seorang prajurit prajurit. Patih Suwondo. Patih Suwondo. Itu yang namanya Patih Suwondo itu kalau di cerita pewayangan Sumantri. Mulai dari ngenger atau melamar menjadi prajurit sampai menjadi prajurit kepercayaan raja. Nah, seperti itu Pak Kanjeng. Ya, terima kasih. Nah, mbok menawa atau mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu tentang keprajuritan lingkup Keraton Surakarta. Monggo. Nggih, saya Oh iya. Ini ada ya beberapa teman-teman yang mau tanya. Ya, Kita urutkan dari Pak Kanjeng Ali. Ya, monggo. Nggih, matur nuwun. Bapak Ali Marsudi. Monggo. nggih matur nuwun Kanjeng Aris. Nggih, sugeng dalu. Setelah mendapatkan penjelasan dari panjenengan terkait dengan prajurit keraton, kemudian timbul dari saya untuk bertanya sesuatu. Jadi kan saat ini sebetulnya sudah dalam situasi ketentraman ya, sudah tidak menghadapi perang dan sebagainya seperti dahulu kala. Nah, sedangkan tadi dijelaskan bahwa prajurit-prajurit tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing untuk menjaga raja, kemudian untuk menjadi telik sandi atau mata-mata, logistik dan sebagainya. Nah, saat ini di masa ketentraman ini, fungsi prajurit sekarang ini seperti apa penjelasannya? Mungkin seperti publik tahu, tadi sudah dijelaskan oleh Kanjeng, acara-acara budaya, kirab dan sebagainya. Apakah seperti itu Kanjeng? Jadi fungsi prajurit saat ini di mana masa ketentraman itu seperti apa yang sebenarnya? Iya, matur nuwun Kanjeng. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ali. Jadi begini Pak Kanjeng. Lebih tepatnya lagi karena ini tidak ada perang, terus tugasnya prajurit itu sekarang seperti apa toh? Seperti itu. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaan itu. Akan saya jawab dan sebaik-baiknya. Pertama, bahwa prajurit Keraton Surakarta ini masa ini dapat perhatian khusus yaitu dari Pemkot Surakarta Dingrat atau dari khususnya dari kebudayaan dan pariwisata Kota Surakarta. Kota Surakarta. Maka setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 4 sore itu diadakan atraksi budaya prajurit Solo. Khususnya prajurit Keraton Surakarta Dingrat. Di Kamandungan itu ya Pak? Bertempat di depan Kori Kamandungan. Oh iya. Dan dikirapkan keliling, mengelilingi. Utara. Itu setiap Sabtu. Setiap Sabtu jam 4 sampai selesai. Seluruh prajurit. Seluruh prajurit. Dari 9 bergoto tadi ya. Iya, 9 bergoto, siap. Jadi ada tugas istilahnya dari Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta bahwa diadakan kirab setiap hari Sabtu sore jam 4. Itu salah satu tugas selain latihan-latihan. Betul. Itu sebagai bentuk bentuk inilah budaya. Iya, betul. Budaya yang ada di Keraton Surakarta masih ada prajurit. Memang itu ini. Permintaan dari Pemkot supaya budaya di Kota Solo ini tetap selalu punya berkembang eksistensi, dan ya. eksistensi. Berkembang dan terus khususnya berkembang. Terima kasih sekali kepada pemerintah Kota pusat Surakarta, yang mana pada tanggal 5 Agustus kemarin itu dicanangkan perangko berlogo prajurit Keraton Surakarta Hadiningrat disebarkan ke seluruh dunia. Nggih. Leres. Itu termasuk penghargaan yang tinggi untuk prajurit Keraton Surakarta. Dan akan terkenang selamanya karena sebagai perangko. Itu akan melayang kemana-mana. Terus itu Pak Joko, tunggu Pak Joko, mengembangkan yang tadi itu. Kanjeng, tadi berarti titik berat sekarang kegiatan di dalam keprajuritan keraton itu ke arah budaya nggih Kanjeng? Ke arah budaya. Betul. Terus beliau Kanjeng dan tim prajurit itu mengadakan latihan setiap apa Kanjeng? Kan tentu saja masing-masing pasukan itu mempunyai gaya sendiri-sendiri. Cak-cakan, itu pasti harus latihan sehingga setiap Sabtu ketika diadakan eksibisi itu sudah siap. Latihannya gimana Jeng? Ya itu kalau sebelum adakan kirab setiap hari Sabtu itu setiap bergodo mengadakan latihan di dalam pelataran dalam atau di
ya dekat Kamandungan Bangsa. itu. Oh, Masuk Bangsa sono di Sewoko. belakang yaitu Yes. dinamakan di Magangan. Oh, di Magangan. Magangan. Itu- Ada itu latihan per bergilir, kelompok ya, per kelompok. masing-masing. Ya. Termasuk musik segala latihan di dalam. Oh, nggih. Itu Oke, ada- terima ada- kasih Kanjeng, matur nuwun. Nggih, matur nuwun untuk, Pak Ali. untuk musik itu kan tidak setiap orang bisa aja. Apa itu juga ada pelatihnya atau ada yang sudah bisa dari dengan hanya mendengar. Komandannya Ada. istilahnya. Jadi ada komandannya yang selalu melatih. Namanya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Rajono Yudonagoro juga. Itu sebagai wakil saya. Itu yang melatih Ya. grup musik itu tadi, Musik. prajurit musik. Nah istimewanya prajurit Keraton Surakarta ini kebanyakan malah bukan orang Solo. Oh, malah Itu dari banyak daerah-daerah. Sleman. Hmm. Yang dari Sleman itu kurang lebih saya punya anak buah 60. Weh. Maka saya tanya, mengapa kamu kok masuk di Keraton Solo, bukan di Nggih. Jogja? Nggih, Ya itu nggih. karena panggilan jiwa. Oh, gitu. Iya. Bukan. Bukan, itu yang namanya panggilan jiwa itu menuruti Kehendak hati, hati, ya. kehendak hati agar apa yang dilakukan itu sesuai seperti Atau itu. mungkin dengan di Keraton Surakarta akan merasa lebih nyaman atau lebih punya Nah, itu apa ya? itu masing-masing lah Iya, seperti itu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Iya. Monggo, Pak Jokarno. Matur nuwun Kanjeng Aries, tepangaken kula Mas Ngabehi Ki Jokarno Sarjana Seni. Ugi abdi Keraton Pura Mangkunegaran, tentu menika menawi Kanjeng menika saking Keraton Surakarta Hadiningrat. Iya. Ya, kita campur bahasanya Kanjeng, bahasa Indonesia sekarang. Ya, pakai bahasa Indonesia. Ya, Monggo. terima kasih. Tentunya Kanjeng sebagai prajurit Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, yang saya tanyakan gini Kanjeng, apakah sampai sekarang itu masih ada dari teman-teman prajurit kita yang ada di keraton itu tentang keris misalkan? Ini masa keris kalau di belakang itu biasanya untuk pepasren, kalau jika mau perang itu biasanya keris itu di depan, itu pertanda itu orangnya marah atau siap untuk berlaga di medan perang. Kalau saat ini bagaimana Kanjeng tentang keris untuk gaman atau untuk prajurit kita di keraton saat ini, apakah hanya untuk aksesoris? Kalau di belakang, kalau di depan ada kode-kode etik Apakah tertentu. ada artinya? seperti Artinya. itu? Terima kasih Kanjeng. Ya. Iya. Terima kasih Kak Jawab. Memang setiap prajurit Keraton Surakarta itu memakai keris. Iya. Itu kerisnya kalau Soro Geni tadi saya katakan ladrang. Kalau prajurit lainnya itu gayaman. Dan memakainya kalau pakaian kejawen itu akhirnya kan Di belakang. ke belakang utara Sabuk. beloknya agak ke kanan. Iya. Tapi kalau prajurit Iya. gayaman itu anunya ke kiri. Oh, Anunya ke kiri. iya, iya, iya. Tadi dari kiri gini. Iya, iya. Kewal itu namanya, Ya. di Nah, kewal. terus kalau ada seperti yang dikatakan tadi ada perang, memang itu di depan. Waktu itu. Ngaten. Nggih. Ya. Matur Yang nuwun. lain ya itu hanya baki. Baki itu pakai Pedang. pedung, Nah, pedung. Pedung. namanya. Pedung itu Pedung. seperti golok. Golok panjang. Tapi ada gergajinya itu. Jadi ada Wah, tajamnya itu itu. perlu. Dan pakai waos tumbak. Itu khusus prajurit. Gini, Pak Kanjeng. Saya mau tanya lagi. Keseluruhan rasukan atau kostum atau pakaian-pakaian prajurit itu apakah juga dibawa dari personil atau prajurit-prajurit itu sendiri apa disimpan di keraton? Ya, begini. Nah, seperti itu. Terima kasih. Memang keraton sendiri menyiapkan. Nyata. Tapi kadang-kadang para personel itu ingin sendiri membuat supaya pas Oh, yang dipakai. ukurannya. pas. Iya, iya, iya. Dan kalau habis dipakai bisa Bawa di pulang. rumah dibersihkan dan tidak campur keringat orang lain. Iya, 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 khusus untuk iya. personil masing-masing. Iya, masing-masing. Terus punya. lagi itu tentang kostum dan keris dan apa-apa Iya. udah diulas. Sekarang yang saya tanyakan, kira-kira yang namanya prajurit itu apakah ada
blonjo atau gaji upah. Nah, seperti itu Pak Kanjeng. Terima kasih. Khususnya prajurit Keraton Surakarta itu setiap bulan menerima. Oh, tetap ada. Tetap ada. Gitu. Entah berapapun tetap ada. Tetap ada, semua ada. Jadi mulai dari abdi dalam yang terdaftar dalam Keraton Surakarta. Karena abdi dalam itu ada yang namanya abdi dalam anon-anon dan abdi dalam yang terdaftar. Kalau anon-anon itu maaf nih, seperti kalau partai simpatisan. Oh, simpatisan. Ya. Tapi kalau yang khusus itu terdaftar dan setiap hari ada absen. Itu. Jadi bukan setiap orang pakai pakaian kejawen mesti abdi dalam itu bukan. Jadi ada daftar khusus. Kayak awake dhewe itu loh. Ada namanya kita pakai kejawen ternyata bukan prajurit mergo arep nyucuk. Arep tanggapan seperti itu. Anu Jeng, tanya keris, masalah keris tadi ada yang Sorogenen itu pakai ladrang, kemudian yang lainnya gayaman. Itu mungkin ada simbol tersendiri atau makna tersendiri dengan adanya keris, ladrang dan gayam tadinya. Hanya itu untuk membedakan aja. Membedakan masalah. Karena kalau prajurit Sorogeni itu kan tinggi. Orangnya tinggi. Orangnya tinggi. Tadi banyak kan ladrang agak pantas gitu. Lebih gagah. Iya, lebih gagah. Seperti itu pantas, kepantesan, kepatutan seperti itu. Kalau lainnya menyesuaikan. Oh, begitu. Gayaman itu. Dan terus itu tadi tentang keris. Nah, yang lebih menggelitik ke pikiran saya itu pertanyaan tentang kuluk, Pak Kanjeng. Oh iya. Pak Kanjeng Haris. Jadi apakah dulu itu kalau yang namanya saya membaca terus diketoprak-ketoprak itu kok nggak pernah ya metu kuluk seperti itu. Tapi kebanyakan iket atau blangkon dan seperti itu. Tapi kalau itu tadi kok kuluk gitu loh. Ya. Memang khusus untuk prajurit. Itu kuluk gitu. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah lainnya itu yang banyak kan pakai ikat dan lainnya. Sedangkan sini dengan Jogja kan lain. Beda. Ya, beda. Gitu. Oh, seperti gitu, mitnya aja lain. Jogja dengan kalau Jogja Solo itu ada mondolan. Terus Solo itu trepes seperti itu. Ya betul. Itu setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Tapi ada sekalipun orang Jogja ngikuti orang Solo seperti Pak Kualam. Itu mitnya ngikuti Solo. Ya betul. Monggo Pak Joko. Gini Jeng, kita kalau kita berbicara masalah sekarang prajurit itu sebagai simbol budaya yang ada di kota Solo. Kapan prajurit itu selain dalam waktu upacara kirap ataupun yang lainnya, mungkin nggak dalam waktu misalnya kayak upacara Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu apa juga diikutkan dalam upacara di lapangan itu. Ya, terima kasih sekali, pertanyaan itu baik sekali. Saya sebagai pangarso prajurit, selama ini saya prajurit Keraton Surakarta tidak hanya di kota Solo. Bahkan saya pernah ke Kutai Kartanegara, kembali Palembang saya. Itu membawa prajurit Keraton Surakarta. Itu pada waktu Festival Keraton. Kedua, Keraton Indonesia, setiap FKI itu. kota atau kabupaten yang mengadakan ulang tahun kabupaten atau wali kota itu biasanya mengundang prajurit keraton untuk defile. Seperti kemarin ulang tahun kepolisian Republik Indonesia di Polda Metro Jaya. Keraton Surakarta juga diikutsertakan, diundang ke sana. Jadi memang sebagai simbol-simbol budaya. Bahkan maaf ini ada Nyun Sewu punya hajat pun dia mengundang prajurit untuk sebagai cucuk lampah bahkan sebagai pedang pora. Oh boleh ya itu Pak Kanjeng? Boleh, tapi saya izin sandap sampean. Itu besok nek misalnya netake anake itu netakan terus di ring prajurit semut geni tadi bar tetak terus semut geni. Jadi memang ya memang prajurit Keraton Surakarta itu luas sekali jangkauannya. Dimanapun bisa diterima dan siapapun dan berbaur bisa ke masyarakat juga. Terus kalau kita tadi
Kanjeng Haris ngendika menawi diundang ke kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Pada waktu festival keraton itu. Iya, festival. Itu waktu festival keraton. Untuk misalnya kalau di sini ada Jumenengan. Kalau di keraton-keraton Nusantara itu kan ada pergantian tahta itu apa juga pernah diundang untuk ke keraton-keraton yang lain selain. Kalau selama ini belum. Tapi ya itu kalau pas festival keraton memang. Festival keraton itu wajib itu. Semua biasanya keraton. hanya di Pulau Jawa ini, seperti di Banten. Waktu ulang tahun itu saya juga dipanggil sana untuk itu. Ya, meramaikan di villa. Seperti itu. Terima kasih Pak Kanjeng. Karena obrolan kita tentang keprajuritan itu memang menarik dan tidak akan habis kalau diulas. Karena yang namanya prajurit ini, prajurit. Terus kalau itu tadi apa itu? Kalau kita suka melihat ada udeng yang di belakangnya kayak yang itu loh, penyutra itu tadi loh. Ya itu penyutra kan pakainya udeng itu. Karena pasukan gendewo atau panah. Dipakai gendewo. Itu khusus pasukan raja untuk pengawal raja. Kalau pas hari-hari tertentu seperti hari Sabtu ini tidak dipakai. Tidak diperbolehkan. Karena dia khusus. Khusus untuk pengawal raja. Termasuk penyutra itu juga sendiri tidak ada tidak ada apa ya tadi yang di setiap hari Sabtu itu juga tidak enggak. Itu permintaan dari yang saya tahu malah udah di Ramayana Prambanan seperti itu dulu. Itu saya juga ikut pada waktu pembukaan pementasan pentas Ramayana di Candi Prambanan. Itu pasti ada kirap penyutra itu tadi mengiring yang membawa sesaji juga. Itu karena ada dari putra-putra dalem yang ikut di situ, tetap ada penyutronya itu kirap sampai di tengah, terus doa, terus seperti itu, terus masuk lagi itu. Berarti berarti kados putra-putra dalem itu kalau juga dikawal oleh penyutra itu. Iya, biasa. Kalau pas ada kirap itu pasti ada penyutra itu mengikutkan. Jadi tidak hanya ratu, tapi juga keluarganya, seperti itu. Terus kalau apa itu kereta yang dipakai prajurit ataupun kuda-kuda yang dipakai prajurit itu, kalau harian seperti ini di mana? Harian seperti ini di mana ataupun pas kirap itu juga harus kuda itu juga harus ada gitu. Ya, kalau setiap kirap itu kan khusus milik Sandap sampai dalam. Itu kereta kencana, Garuda Kencana. Itu kudanya 8. Tapi khusus itu untuk kereta Sandap sampai dalam. Kalau lain-lainnya kan hanya kereta-kereta biasa. Tapi juga kalau pas Jumenengan, ini naik tatah raja, itu semua kereta keraton dihadirkan, dihadirkan untuk kirap bersama, untuk yang ini pangeran, yang ini putra. Dan apa itu Kanjeng Sunan itu kalau kirap itu Pak juga selalu apa itu ikutnya. Oh iya, kalau pas itu naik tatah raja, beliau kan keliling ke kota, itu kurang lebih 8 kilo. Dari mulai Gladak, nanti Sangkrah, Baturono, Gading, Gemblegan, Nonongan, masuk lagi ke Gladak, masuk Keraton. Itu pas Jumenengan saja. Pas Jumenengan. Tapi kalau misalnya kayak gerbek yang lain, misalnya kayak dulu ada Mulutan, mungkin ada apa? Mulutan itu ya sekaten itu. Terus gerbek yang kayak gerbek besar, Suraya. Itu juga enggak. Kalau gerbek-gerbek lainnya Sandap sampai dalam hanya duduk singgasana di Sitinggil. Mersani dari Sitinggil. Termasuk ya. Banyak sekali. Tidak hanya gerbek, tapi juga ada Tumbuk Yuswa, terus tinggalan dalam dan sebagainya itu banyak sekali. Kalau tinggalan dalam itu setiap malam Senin Pahing. Setiap bulannya setiap Senin Pahing itu hari Wios Dalem. Kelahiran. Itu setiap malam Senin Pahing. Itu wiosan ateges menawa
kalau Wiosan Dalem itu kan setiap raja kan hari kelahirannya berbeda. Ya Iya. berbeda, Beda. rajanya Setiap Ini beda-beda kok. khusus Sinuwun. Sinun yang ini. Iya. Oh, begitu. Itu diadakan yaitu pesowanan di Sasono Nalendra namanya. Di dalam itu. Iya, sama. Monggo, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo, Pak Untoro. Selain keberadaan prajurit keraton sebagai pelestari budaya, mungkinkah ada perjanjian-perjanjian tertentu dengan pemerintah setempat? Karena apa? Mungkin ya secara awam mungkin anggapan mungkin dunia luar juga di dalam negara adalah ada sebuah negara. Ya, mungkin pengertian secara awam ya, mungkin dunia luar akan melihat seperti itu. Apakah keberadaan sekarang, adakah perjanjian-perjanjian tertentu dengan pemerintah setempat bila mana terjadi chaos atau mungkin keamanan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah setempat? Apakah juga ada perjanjian-perjanjian tertentu yang barangkali prajurit-prajurit keraton ini akan dilibatkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara setempat maupun berskala nasional? Apakah ada poin-poinnya seperti itu? Matur nuwun, Kanjeng. Ya, terima kasih. Monggo. Akan saya jawab. Keraton Surakarta ini, sekarang kan sudah masuk ke NKRI, Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi segala sesuatu bila mana terjadi hal-hal yang kurang nyaman atau mungkin mengganggu keamanan, semua diserahkan kepada keamanan negara. Jadi tidak, kalau prajurit itu hanya sekarang itu hanya prajurit budaya. Dan lingkup keraton, lingkungan keraton saja ya. ya. Jadi kalau bila mana terjadi hal-hal yang kurang menginginkan atau keamanan terganggu, itu memang negara yang bertanggung jawab. Karena kita sudah masuk ke NKRI, Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi Pak Untoro. Jadi tidak ada anggapan yang namanya negara di dalam negara itu enggak Tidak ada, ada. karena kita sudah masuk. masuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bila misalkan ada guncangnya stabilitas, keamanan dan sebagainya, itu udah tanggung jawab negara. Dan lebih dititik beratkan lagi bahwa prajurit Keraton Surakarta sebagai prajurit budaya. Gitu. Jadi hanya sekedar ini Tetap ya nguri-nguri kebudayaan sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Betul, betul seperti itu. Monggo. Mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya? Mungkin udah. Oh ya. Selesai. Monggo. Boten. Ya pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, nampaknya perbincangan pada malam ini tentang prajurit dalam lingkup Keraton Surakarta Hadiningrat, saya kira hanya sampai di sini, dan kita mungkin akan bisa bertemu kembali di obrolan-obrolan budaya yang lain dengan tema yang berbeda, dan tetap di RRI Net Produksi Radio Republik Indonesia Surakarta. Demikian, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Bagong dan Saya Joko Kodi. mohon diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Trisang kapirangu rinangka lagi nampet dosang retna bawana nanging sanget dosang retnaning ngajak saking wiyati sikram milir sangkete sinangga raja